Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke mata pelajaran tematik. Sekarang kita sudah memasuki tema 4, mata pelajaran IPA. Nah, di sini Ustaz ingin menyampaikan bahwa di mata pelajaran IPA tema 4 ini akan dibagi menjadi beberapa video karena terlalu panjangnya materi yang akan disampaikan. Sebelum kita masuki mata pelajaran tematik tema 4, marilah kita berdoa agar kita diberikan kemudahan dalam memahami setiap materi yang diberikan dan kita senantiasa diberikan kemudahan dalam segala urusan. Berdoa dimulai. Selesai. Di mata pelajaran tematik tema 4 kita di mata pelajaran IPA tema 4 kita akan mempelajari tentang KD 3.4 yaitu memahami organ peredaran darah dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memeliharanya. Darah itu sangat penting peranannya bagi manusia. Peredaran darah antara lain itu mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju paru-paru. Dalam tubuh manusia, darah itu mengalir melalui organ-organ peredaran darah. Nah, apa saja organ peredaran darah manusia dan apa fungsi dari organ peredaran darah manusia tersebut berikut akan kita pelajari bersama-sama. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ini dapat diartikan adalah mengalirnya darah di dalam tubuh manusia, di mana sistem peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Ada sistem peredaran darah kecil dan ada peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil ini adalah skema sistem peredaran darah pada manusia. Secara umum dapat kita gambarkan seperti gambar di slide ini, di mana darah yang mengalir itu ada yang mengandung oksigen dan ada yang mengandung karbon dioksida. Nah, kita akan mempelajari darah yang mengandung banyak oksigen itu dari mana dan darah yang banyak mengandung karbon dioksida itu dari mana. Nah, untuk O2 itu singkatan dari oksigen. Kalau CO2 itu singkatan dari karbon dioksida. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil ini di mana darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Jadi arteri pulmonalis ini termasuk bagian dari pembuluh darah yang tersebar di tubuh kita. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak sekali mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Nah, darah yang banyak mengandung oksigen ini nanti akan kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Jadi darah yang banyak mengandung karbon dioksida tadi semua masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya di dalam paru-paru itu terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen sehingga darah yang keluar dari paru-paru itu nanti menuju ke vena pulmonalis, selanjutnya masuk ke serambi kiri untuk masuk ke dalam jantung kita. Sedangkan peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui arteri besar atau aorta. Arteri besar ini juga termasuk ke dalam pembuluh darah di mana nama lain dari arteri ini adalah pembuluh nadi. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Jadi, darah yang mengalir di tubuh kita ini banyak mengandung karbon dioksida. Di mana di sini juga terjadi pertukaran ya antara darah yang mengandung oksigen dan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Jadi sebaliknya, kalau tadi di sistem peredaran darah kecil itu terjadi pertukaran antara darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen, itu terjadinya di paru-paru. Sedangkan peredaran darah besar itu terjadinya di seluruh tubuh. Selanjutnya, setelah darah yang banyak mengandung karbon dioksida dan oksigen tadi itu terjadi pertukaran, selanjutnya darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali lagi ke jantung melalui vena. Jadi vena ini juga termasuk pembuluh darah.
melalui vena ke serambi kanan bagian jantung. Nah, ini adalah sistem peredaran darah besar. Secara umum sistem peredaran darah kecil itu jantung bagian bilik kiri, terus darah itu masuk ke paru-paru, terus kembali lagi ke jantung melalui serambi kiri. Sedangkan peredaran darah besar, jantung bagian bilik kiri mengalir ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung melalui serambi kanan. Nah, fungsi atau peranan organ peredaran darah pada manusia. Yang pertama, jantung. Jantung ini merupakan organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung kita terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Secara lengkap dapat kalian lihat pada gambar yang ada di slide ini, di mana yang disebut serambi kiri, di mana disebut serambi kanan, dan di mana bilik kiri dan di mana bilik kanan. Jadi kita bersyukur Tuhan Allah itu menciptakan manusia dengan begitu sempurnanya sampai sistem peredaran darah pun itu diatur sedemikian rupa. Selanjutnya, di sistem peredaran darah itu ada organ yang berperan yang namanya pembuluh darah. Jadi pembuluh darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi sistem peredaran darah besar, sistem peredaran darah kecil itu terjadi karena adanya pembuluh darah yang tersebar di seluruh tubuh kita. Dapat kalian lihat pada gambar di slide ini, pembuluh darah manusia yang tersebar di seluruh bagian tubuh kita. Di situ ada pembuluh arteri, ada pembuluh vena. Pembuluh arteri ditandai dengan warna merah, sedangkan pembuluh vena ditandai dengan warna biru. Nih, ada beberapa perbedaan antara pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh vena. Pembuluh nadi itu letaknya agak tersembunyi, sedangkan vena dekat dengan permukaan kulit. Untuk denyut, nadi itu terasa, sedangkan vena tidak. Dan untuk elastisitasnya, nadi itu tinggi, tingkat elastisitasnya, sedangkan vena itu rendah. Sedangkan untuk pembuluh nadi, arah aliran darah itu meninggalkan jantung, sedangkan pembuluh vena itu menuju ke jantung. Untuk jumlah katup di pembuluh nadi itu cuma 1, sedangkan untuk pembuluh vena jumlah katupnya banyak sekali. Nah, selanjutnya organ yang berperan penting dalam proses sistem peredaran darah kita yaitu paru-paru, di mana paru-paru ini berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Di dalam paru-paru juga terdapat alveolus sebagai tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, paru-paru ini berperan dalam sistem peredaran darah kecil kita. Di sana terjadi pertukaran darah yang kaya akan karbon dioksida ditukar dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Nah, di mana proses itu terjadi di bagian alveolus. Kan kita sudah kemarin belajar tentang sistem pernafasan, di mana sistem pernafasan itu dimulai dari hidung, tenggorokan, terus masuk ke faring, laring, terus ke bronkus, bronkiolus, dan terakhir di alveolus yang ada di dalam paru-paru itu. Disitulah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh hewan tersebut. Sistem peredaran darah hewan termasuk alat peredaran darahnya seperti jantung dan pembuluh darah. Di sini ada contoh sistem peredaran darah pada burung, di mana burung mempunyai jantung yang terdiri dari atas 4 ruang. Ada atrium atau disebut juga serambi kanan, dan atrium serambi kiri, serta ventricle. Ventricle ini nama lain dari bilik kanan dan ventricle bilik kiri. Ini adalah gambar sistem peredaran darah pada burung, yaitu bagian-bagian jantung dari burung. Nah, demikian dulu untuk tema 4 mata pelajaran IPA. Ini adalah video pertama, dan untuk video pertama ini silakan dipelajari dan dipahami, dan untuk di pertemuan ini tidak ada tugas dulu, kita akan memberikan tugas di pertemuan selanjutnya. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.